tanya nih, mengapa BUMDes ini Pak dibuat? Supaya apa dan tujuannya? Yang pertama gitu, sejak adanya Undang-Undang Desa itu kan disebutkan bahwa Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu kan disebutkan bahwa setiap desa itu dapat membentuk BUMDes. Nah, berdasarkan Undang-Undang Desa itulah BUMDes itu dibentuk. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Kemudian adanya pengusaha di desa. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Lalu kalau soal unit usahanya itu kan BUMDes boleh membuat unit usaha apa saja yang sesuai dengan potensi desa yang ada. Jadi nggak terbatas usahanya, dimusyawarahkan secara bersama-sama desa, kemudian setelah diputuskan itu yang dilaksanakan. Artinya tidak bisa dipaksakan satu desa dengan desa yang lain harus usahanya ini nggak bisa, tapi harus melihat potensi desa itu sendiri. Juga Pak, saya mau tanya nih, perusahaan ini BUMDes kita ini Pak bergerak di bidang apa? Pertama, sesuai yang saya bilang tadi, bahwasanya BUMDes itu boleh memilih unit usaha apa saja sesuai dengan potensi usahanya. Jadi, dan itu dimusyawarahkan. Kebetulan dalam musyawarah pada waktu pembentukan itu memang kita sepakatnya di simpan pinjam. Itu pertama. Kenapa simpan pinjam? Karena di daerah ini kan banyak berkeliaran rentenir yang menjerat warga. Harapannya dengan adanya BUMDes ini, warga desa tidak lagi terjerat di rentenir. Ini kan bahaya sekali nih rentenir ini kan, bunganya tinggi, bahkan tidak jarang itu warga kadang-kadang asetnya itu sampai karena kredit utang di rentenir. Jadi harapannya dengan adanya BUMDes ini, dengan adanya unit usaha simpan pinjam ini, praktek rentenir di desa kami itu bisa dikurangi atau kemudian kami juga bergerak di bidang perdagangan. Saat ini beras bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan ini kita sudah mulai tahun 2018, yaitu peternakan sapi. Unit pembayaran ini jasa pembayaran, apa itu BPJS, listrik, cicilan, mungkin jauh ke kota. Jadi warga dengan adanya unit ini juga dimudahkan. Kita perlu lagi ngantri misalnya di bank, mau tarik tunai di sini bisa, mau transfer bisa. Nah, kan kita juga kan ada kelebihan. Kalau malam hari juga, kalau di bank mungkin udah tutup, jadi kita masih bisa, tapi di rumah. Nah, ini pelayanan soal perbankan untuk warga desa. Yang BUMDes kita ini apa Pak? Misalnya kan daerah misalnya suatu desa, kelebihannya itu apa? Cuma di bagian kita pinjam kah? Karena apa? Ini kalau dibicara kelebihan nanti ngomongnya pikirnya kita membaikkan diri sendiri gitu kan. Yang pasti kita berusaha tertib administrasi, karena dengan adanya tertib administrasi inilah sebetulnya yang berbicara bagaimana BUMDes itu keadaan. Ada yang bilang kan begitu, oh BUMDes itu asetnya 4 miliar misalnya, atau BUMDes itu 7 miliar.
tapi itu kan cuma cakap-cakap. Ketika tidak bisa dibuktikan dengan administrasi, berarti itu kan bohong. Keunggulan dari kami ini, ya salah satunya itu tertib administrasi. Gitu. Dan ini apa ya? Bisa dibilang ada ganjaran yang kami terima. Apa ganjarannya? Yang pertama, kami merupakan BUMDes terbaik di Langka tahun 2018 dan tahun 2020. Saya kira itu sih keunggulannya. Yang kedua, ya kami jelas ada PAD-nya, ada tolak ukurnya keberhasilan BUMDes itu kan itu dia. Ada administrasi, ada PAD. Nah itu juga kadang-kadang orang yang mengatakan BUMDes baik, apa segala macam. Tapi ketika dicek PAD, tak ada PAD-nya. Nah itu yang sebetulnya tolak ukurnya dari Kementerian Desa juga seperti adanya PAD. Saya Pak, pengalaman BUMDes ini apa Pak? Pengalamannya apakah udah sampai dibilang guru itu pengalaman? Kalau pengalamannya ya yang pasti ada internal dan eksternal ya. Di internal itu tadi kami merupakan BUMDes yang tertib administrasi, yang kedua ada PAD, yang ketiga eksternalnya kita mendapat pengakuan dari luar tadi yang saya bilang tadi kan, ada pengakuan dari luar bahwasanya BUMDes ini BUMDes yang tertib administrasi tahun 2018 dan 2020 sebagai BUMDes terbaik dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Yang ketiga, yang berikutnya khususnya yang dari luar tadi, di sini menjadi tempatnya teman-teman pengurus BUMDes itu belajar, baik secara pengelolaan juga keuangan. Termasuk juga adik-adik kemarin ini kan merupakan kelebihan nih, dikunjungi adik-adik mahasiswa. Itu juga menurut saya merupakan satu kelebihan. Yang kedua, kita di sini saya kebetulan dipercaya menjadi ketua forum BUMDes di Langka. Berkat keberhasilan internal tadi, kita menjadi ketua forum BUMDes di Langka. Saya ketuanya. Artinya forum ini jauh lebih besar lagi kan tanggung jawabnya kan. Tidak hanya BUMDes ini aja yang saya urusi, terakhir ya mengurus BUMDes yang ada di Langka, terutama membantu soal administrasinya. Dan tidak hanya itu, kemarin juga kita jadi narasumber di Labuan Batu Utara, diundang Pak Camat di Desa MA 910. Saya pikir itu kelebihan kita dibandingkan dengan Kegiatan atau musim BUMDes lakukan BUMDesnya? Kegiatan itu ya kalau per hari itu rutinitas kantor seperti biasa, menjalankan tugasnya masing-masing di masing-masing unit. Kemudian kalau tahunan ya kita memberikan sebagian keuntungan kita kepada warga dalam bentuk sosial. Artinya ada berapa persen yang kita sisihkan itu untuk misalnya kaum fakir miskin, kemudian untuk tahun ini rencana kita mau ngasih
ke Pak ke anak yatim. Nah, sebagian keuntungan itu kita share ke situ. Tapi itu bukan saya juga yang menentukan gitu. Artinya ini musyawarah desa. Ini ada dana, kita mau buat bentuk kegiatan sosial apa nih kira-kira yang bisa diberikan supaya bisa lebih terasa manfaatnya untuk warga. Nah, siang dulu saya minta sama ini. Ibu udah berapa lama kerja di Bumdes kita? Dari pertama buka lah. Nah, ibu ada Bumdes kita. Kira-kira tahun berapa? Kira-kira tahun berapa? Udah kali 2016 Di minum di sini. Ibu di sini sebagai kira-kira sekitar berapa? atau sekitar sudah Jadi Bu, dari daerah desa Putin, kenapa ibu interview di sini? tahu lah udah bikin pilihan masyarakat. Oh, berarti ibu dipilih masyarakat. Berarti kayak sistem kayak coklat, kayak enggak Bu ya? Oke, langsung ibu ditunjuk gitu. Itu mengadakan rapat. Berapa tahun itu kira-kira? Iya, Bu. Masa jabatan itu sebutan. Ibu kan bagian bendahara ini. Jadi ibu, berarti ibu kerja ibu selain dari megang uang apa kayak selain megang uang gitu? Kerjaan ini kayak kosong gini kan Bu? Potong ini ya nunggu pembeli. Oh, Ada yang beli beras gitu. Mengerjakan kebutuhan. Udah dimasukkan di sini, akan lagi kemari, mengadakan kebutuhan. kayak ibu ini kan bendahara ini kan. Ibu bukannya berat kali lagi megang uang gitu. Kira-kira ibu yang paling banyak megang uang berapa? Ya, nggak banyak lah. Nanti orang bayar-bayar ini aja sama ibu baru diputarkan balik. Nggak pernah tinggal sama ibu. Jadi ada orang minta, kalau rasa cukup nominalnya dikasih gitu. Itu dulu disimpan di mana? Gini Bu, apalagi situasi covid gitu. Itu sekarang kayak misalnya dibilang gak usah tuh dulu lagi Bu ya. Sekarang itu kondisi kita gimana? Ya, dari segi tempat pinjam ini karena kan covid ini agak sulit, orang bayar pun agak terlambat. Kita kan maklum aja ya, jadi orang dia covid ini Jadi kalau masa covid ini gaji ibu nggak berkurang lagi sama tetap juga nggak bisa, nggak pengaruh sama dari kami nggak nyampe gaji, kira transport aja, nggak kira gaji transport. Itu aja. Jadi ibu selain kerja ibu sebagai bendahara itu kerja ibu lagi di luar nggak? Berarti Rumah ibu- tangga lah. Oh, setia kepada Bumdes kita ya Bu ya? Iya. Rutinitas keseharian Iya. kira-kira apa? Rumah tangga Selain di misalnya Bumdes. Jadi ibu rumah tangga lah di rumah. Jadi kalau kayak misalnya dalam satu hari ini Bumdes kita nggak ada klien, itu kira-kira berarti nggak ada yang dikerjakan apa tuh? Ya gini lah, nunggu siapa nanti yang duduk inilah. Ini sampai kedua ditunggu, baru tutup. Tapi nggak sampai sore ya, hanya sampai kedua. Kayak di Google saya juga nengok Bumdes itu semua jam 5 terus gitu, jam gitu besok sampai kata bapak sampai jam 2 gitu Iya. ya. Kira-kira Bu, di tahun 2020 ini ada nggak buat event-event untuk Bumdes kita? 2020 masa nggak ada, kosong karena covid ini. 2021 juga ada juga nggak ada? Kita mau direncanakan belum ada Belum juga. ada, karena covid ini dananya pun kan kurang. Maksudnya. Kalau dulu 2019 biar itu kami buat biar Bumdes apa gitu. Tapi masih tutup. Gitu. Ya. Ini karena covid ini dana pun terbatas ya kan. Ibu, kita kan bisa di bendahara ini, Ibu kayak dapat sertifikat kayak gini nggak? Nggak kayak atas apa kerja keras Ibu gitu. Ya itu lah. Iya, Itu kan ada kan. Oh Ibu, yes. Kira-kira kenapa bisa dapat sertifikat Bumdes Pak? Penghargaan orang itulah atas Bumdes ini.
Kira-kira itu pengalaman kerja ibu itu apa? Iya, Seperti kenapa? apa? Kenapa bisa dapat sertifikat? Kita kan mengadakan apa lagi pertemuan di luar. Itu memang bertemu Karena bahas-bahas bumdes ini ke seluruh bumdes makan gitu. Kayak ibu tuh, berarti kan kayak peternak itu juga ada bu ya? Ada. Jadi itu kalau hasilnya peternakan itu bikin Dimasukkan kemari, ya, hasilnya keuntungannya masukkan kemari kebutuhan. itu hasilnya digabung nggak dengan simpanan Ya, nah ya hasilnya pertama nggak digabung, nanti akhir hitungan dia masuk hasil peternakan sekian. berarti ini yang mengerjakan di sini. Oh jadi kan kayak gini tuh ya, kita lo yang masih desa kan. Ibu kan masih pakai buku buku Iya, gitu ya, manual. Ibu pakai komputer ini, ibu sekretarisnya tuh. Ibu pakai komputer juga kan, nyampe lagi ya. Ada nggak bisa. Oh ibu nggak masuk. Jadi gila kalau misalnya satu saat kan bu, satu saat kalau ini jauh-jauh, misalnya ibu udah skripsi ini, ternyata ada lebih bagus daripada ibu gitu. Misalnya kayak pinter kita bilang pinter kayak ibu sekretaris gitu. Ibu sedih nggak atau kayak ayo gitu misalnya Malah yang udah saatnya gitu lah udah memang saatnya kita keluar kok. Kok mesti harus sedih. Iya iya kata ibu. Jadi kalau misalnya ibu udah habis studi ibu kerjanya selain di ini apa mau pergi kemana gitu ceritanya gitu. Nggak ada. Jadi siap dari ibu udah bentarnya sih, tapi ibu rumah tangga aja. Oh iya, nggak ada kemana-mana. Sepulang dari sini ya rumah tangga. Jadi kalau misalnya ibu ini habis skripsi ibu kan, habis skripsi ibu nggak misalnya nggak terpilih lagi nih. Jadi ibu nanti kerja apa lagi? Dari rumah ya. Di rumah aja ya. Jadi pengalaman selama masa tua yang gitu ya. Jadi kayak misalnya kan ini jual beras bu, kayak antara itu berarti 5 orang yang dibungkus lagi ya. Enggak. Itu kira-kira berapa bu pembanding harganya? Ya beda selisihnya sih nggak banyak, 3.000 gitu. Oh 3.000 juga ya bu? Hanya itu di Kuala. Ya ini kayak sama di Kuala kita beli. Di sini udah pada gede. Halo, nama saya Kinarita dari Timur Bukti. Terima kasih sudah menonton video tugas besar saya dari mata kuliah komunikasi. Saya harap semua teman-teman dan dosen dapat menyukai video saya tentang bumdes Muhammad Medi. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi.